dari 10 dapat diterima 3. Kemudian diulang lagi prapit kedua, dimasukkan lagi, kemudian ditolak. Sekarang dimasukkan lagi bahagian dari rehab itu, yaitu prapit ketiga. Saya ini pendapat hukum ya, bukan ada ujaran kebencian atau segala macam, bukan saya membenci, tidak. Ini pendapat hukum saya, kecil kemungkinan ini diterima karena dia masih tersangka dan statusnya dalam proses dakwaan yang sudah terregister dengan baik. Terkait pandangan Bunda sebagai praktisi hukum melihat gugatnya itu sebenarnya kan ada nominalnya dan itu karena penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian. Itu pantas gak sih? Udah benar belum sih langkah Roy Suryo menggugat yang ada nominalnya tersebut? Iya, silakan aja dia gugat. Namun semua kan ada aturan. Dalam konstruksi hukum itu ada aturan, ada undang-undang, ada hukum, ada perkap. Menurut kepolisian, perkapnya sudah berjalan dengan baik dan semua dijalankan melalui prosedural. Terus kalau masih ada, ya itu masih belum puas, silahkan. Untuk tersangkanya sebenarnya sih sah saja, cuma sudah berlalu, sudah menjadi tahap 2 dan sudah diserahkan pada kejaksaan. Jadi nggak ada lagi urusan pihak kepolisian untuk hal seperti itu. Jadi kalau dia ingin masih menggugat untuk tersangkanya, nggak mungkin. Untuk rehabilitas nggak mungkin, karena rehab itu statusnya masih tersangka. Apa yang mau direhab? Lalu terkait rapid keempat yang bertemakan pencekalan. Nah, ini harus dipahami. Kenapa dia dicekal? Karena dia tersangka. Kenapa dia tersangka? Karena ada pencemaran nama baik dengan undang-undang yang diterapkan atau ditetapkan oleh penyelidikan dan penyidikan itu, undang-undang itu yang mengandung hukuman itu di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun itu ada pencekalan, bisa boleh digeledah, ada sesuai dengan pasal 89 KUHP. Jadi kita harus mengacu kepada undang-undang dan kita harus mengacu juga kepada perkap. Kalau sekarang sudah ranahnya pihak kejaksaan, ngapain mundur lagi? Itu tak bisa lagi gitu. Tapi apakah dalam undang-undang tersebut terkait pencekalan ada durasi waktunya, Bu? Mungkin dari kapan sampai kapan gitu, Bu? Ya, durasi waktu itu ketika mulai dia dari tersangka, dia boleh prapit atau dia gelar perkara atas tersangkanya, atau pencekalannya, atau apa yang merasa dia tidak puas dengan hukum yang dituduhkan kepada dia. Sekarang kan sudah tahap 2, sudah selesai, nggak bisa lagi dia mundur ke belakang karena ini ditangan oleh pihak kejaksaan. Maksudnya durasi pencekalannya itu Durasinya setelah dia tahap 2, setelah proses ini sudah dilimpahkan, berarti sudah memenuhi unsur. Karena due process of law itu sudah jalan. Jadi menurut kenapa terjadi due process of law, 2 alat bukti dan barang bukti itu sudah terpenuhi, berarti ada mens rea, yaitu ada nilai-nilai kejahatan di situ atas pencemaran dan fitnah atau merasa dihina pihak pelapor. Nah, itu sudah memenuhi unsur sehingga menjadi tahap 2. Begitu tahap 2 nggak bisa lagi mundur. Batasnya ketika kalau ingin cara-caranya itu cara pihak penyidikan dan penyelidikannya kurang berkenan, saat itulah ambil hak hukum kita. Kok bisa saya tersangka? Tolong itu di mana? Di prapit atau gelar perkara. Nah, kalau kami sudah melakukan gelar perkara, hasilnya Bang Egy kan bebas demi hukum, dihapus tersangkanya. Kalau Tifa kan bebas demi hukum karena obskuliber, kabur, tidak tepat, tidak cermat dalam membuat dakwaan. Diberi kesempatan hakim untuk memperbaiki dakwaan itu, makanya dokumen dikembalikan. Kalau putusan pengadilan tidak ada kata-kata dokumen dikembalikan,
putusannya, salinan amar putusan dikirim, itu baru proses hukumnya berjalan gitu. Ini kan proses hukum belum berjalan, ada yang harus diperbaiki, makanya dikembalikan nih dokumen kalian, silahkan perbaikan, kan begitu. Tapi terkait pencekalan dia tuh merasa kayak saya ini bukan bukan pembunuh, bukan teroris kayak gitu banyak ini diduga mencemarkan nama baik. Itu menurut Bunda urgensinya pencekalan itu seperti apa sih, Bun? Yang dikatakan pencekalan itu, kita terpidana atau tersangka dengan lebih dari 5 tahun. Itu dicekal, boleh ditangkap, boleh ditahan, boleh dijemput paksa, boleh, itu undang-undang KUHP nomor 89 itu ada 9 item. Kok baru karena diadopsi dengan pasal 361 peralihan undang-undang tersebut. Liz, ada lagi? Bun, kalau untuk yang ini kan berarti sama saja, menurut Bunda sendiri, apakah dengan adanya praktik yang selanjutnya tepat, ini sama saja Mas Roy ini sengaja menunda-nunda ke pokok perkara atau bagaimana sih, Bun? Ya, dia sendiri kan sudah mengakui di pokok perkara itu dia tidak akan punya saksi. Jadi boleh dong terindikasi bahwa dia mengulur waktu. Nah, karena kita melihat yang diajukannya juga tidak kredibel. Saya minta kepada Pak Roy Suryo, kenapa tidak secepatnya diproses agar ada kepastian hukum? Karena semua punya hak hukum. Seperti pelapor juga punya hak hukum. Nggak mungkin ngikutin proses yang berbelit seperti ini diobok-obok. Ya, kalau memang seperti ini hukum di Indonesia kan terjadi carut marut dalam penegakan hukum ini gitu. Nah, bagi saya sebaiknya sidang pokok perkara secepatnya tahu kebenaran itu seperti apa, karena semua kita menunggu kebenaran untuk kepastian hukum. Bun, Tambahan deh, Bun, mungkin ini respon Bunda atau reaksi Bunda seperti apa sih terkait hasil jikalau emang rapid ketiga ini di ACC oleh hakim dan dapat sejumlah uang gitu, dan dia Roy Suryo rencananya akan mengalihkan uang tersebut untuk yang membutuhkan. Apapun yang terjadi, berandai boleh ya. Tapi sebenarnya hukum itu tidak bisa seperti itu. Tapi saya ikutilah pertanyaan Adinda. Sebenarnya kalau hari ini dihilangkan tersangkanya, boleh dong. Pencemaran nama baiknya atau pencekalan atau lain-lain sebagainya itu boleh kita minta rehab. Tapi setelah direhab sementara dia masih tersangka. Tersangka itu dapat dilepaskan setelah putusan. Jangankan itu, Tifa aja yang sudah melakukan putusan sela nggak bisa dihapus tersangkanya. Dalam amar putusan itu tidak menghilangkan untuk tersangkanya, status tersangkanya. Sempat dia bertanya, saya mau duduk di mana? Saya kan sudah bebas. Yang dikatakan bebas demi hukum apabila tidak dipenuhi pasal 75 tersebut ayat 4. Oke, kita diputuskan bebas, tapi karena perbaikan itu terjadi, nyatanya nanti di sidang itu akan masuk pokok perkara. Jadi kayaknya kita malu lah kalau hukum ini diobok-obok seperti ini gitu. Diobok-oboknya karena ngajuin rapid terus atau? Yes, boleh karena mengajukan rapid, karena juga merasa putusan setelah dia merasa dia sudah menang, sampai merasa seumur hidup tercatat dalam sejarah bahwa dia adalah perkaranya sudah dimenangkan, dia sudah menang. Di sini tidak menang. Kami pernah melakukan rapid, putusan selah, kami menang, kemudian jaksa banding, kami kalah, kemudian kami banding, akhirnya kami menang. Oh iya. Jadi artinya
Setelah inkrah berkekuatan hukum yang tetap, baru boleh menyatakan kebenaran itu kita memiliki atau dia yang memiliki. Sudah inkrah ya. Ini kalau masih dalam proses hukum yang menggunakan pasal perubahan pasal segala macam atau perbaikan, itu belum bisa menyatakan kemenangan. Apalagi mengembalikan dokumen berarti suruh perbaiki. Pengembalian dokumen itu jangan dikembalikan dokumen berarti habis perkaranya, nggak segampang itu. Memang enak banget seperti itu kan, setahun lamanya orang mencari pembuktian kesaksian, kemudian diproses. Pak, ini kami sudah memenuhi ini ya, udah kami tersangkakan, tolong sidangkan ini. Oh, cara menyidangkannya seperti apa? Ada kekurangan, maka dikembalikanlah P19. Oh, udah cukup, jadi P21. Sebagai pengacara negara harus mempertahankan apa yang temuan tadi oleh pihak penyidik. Pengacara negara adalah JPU, harus diadilkan. Seperti itu. Siap. Terima kasih Bang. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Mari kita besok hari Kamis sama-sama ya sidang TIPA diulang dengan pokok perkara yang sama, ada perbaikan, tapi nomor perkaranya sudah dirubah. Tanggal 6 hari Kamis, dan Roy Suryo tanggal 6 hari Kamis putuskan Prapit ketiga. Terima kasih, selamat sore.